Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tidak Sulit. Jadi pada video kali ini aku akan menjelaskan bentuk-bentuk persamaan eksponen untuk bentuk yang nomor 5 dan bentuk yang ke-6. Karena pada video sebelumnya saya sudah membahas bentuk 1 sampai dengan bentuk 4. Oke, langsung saja kita bahas bentuk ke-5 dan ke-6 persamaan eksponen. Bentuk kelima ada hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Dan bentuk yang ke-6 itu ada A dikali dengan A pangkat fx pangkat 2 ditambah dengan B dikali A pangkat fx ditambah C sama dengan 0. Untuk yang bentuk yang kelima ini itu ada 4 penyelesaian. Dan untuk bentuk yang ke-6 itu ada 4 tahap penyelesaian. Oke. Kita langsung bahas ke bentuk yang nomor 5. Itu hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Ada 4 penyelesaian. Yang pertama, fx sama dengan gx. Mengapa kita samakan fx sama dengan gx? Karena jika suatu basis dengan pangkat yang sama, suatu basis yang sama dengan pangkat yang sama akan menghasilkan nilai yang sama. Maka dari itu jika fx sama dengan gx, maka hx pangkat fx sama dengan hx pangkat fx juga. Bisa kita ganti gx-nya sama dengan fx gitu. Jadi basis yang sama dengan pangkat yang sama itu akan menghasilkan nilai yang sama. Untuk penyelesaian yang nomor 2 itu ada hx sama dengan 1. Kenapa hx sama dengan 1? Karena jika 1 dipangkatkan berapapun, dipangkatkan fx ataupun dipangkatkan gx, dipangkatkan berapapun itu akan selalu menghasilkan nilai 1. Oke, untuk penyelesaian yang ketiga itu ada hx sama dengan min 1 dengan syarat min 1 pangkat fx sama dengan min 1 pangkat gx. Oke, kenapa harus disamakan terlebih dahulu? Min 1 harus, pangkat fx harus sama dengan min 1 pangkat gx. Oke, begini. Jadi kalau min 1 itu kalau dia berpangkat ganjil, itu kalau dia pangkatnya ganjil, itu akan menghasilkan nilai yang negatif, yaitu negatif 1. Misalkan min 1 pangkat 3, itu akan menghasilkan negatif 1. Dan jika negatif 1 itu dipangkatkan dengan positif, itu akan menghasilkan nilai yang positif. Jadi jika min 1 dipangkatkan dengan 2, itu akan menghasilkan nilai 1. Nah, maka dari itu mudahnya syarat ini tuh, untuk ini kan sedikit sulit dipahami ya, min 1 pangkat fx sama dengan min 1 pangkat gx. Nah, mudahnya itu fx, jika fx ganjil, itu gx juga harus diganjil. Jika fx genap, itu gx juga harus genap. Agar hx bisa sama dengan min 1. Jadi sama-sama genap atau enggak sama-sama ganjil gitu. Oke. Untuk penyelesaian yang keempat itu ada hx sama dengan 0 dengan syarat fx dan gx harus bernilai positif. Nah, positif dan tidak sama dengan 0. Karena apa? Jika hx sama dengan 0 dan fx bernilai negatif, itu hasilnya akan tidak terdefinisi. Sebelumnya sudah saya bahas kenapa bisa tidak terdefinisi, 0 pangkat negatif itu bisa tidak terdefinisi di part 1 mungkin. Part 1 tentang bahas-bahas sifat dari eksponen. Oke, langsung saja ke contoh soal. Yang pertama itu ada x min 5 dipangkatkan dengan x kuadrat min 4 sama dengan x min 5 pangkat 2 dikurang x. Nah, ini pertama, penyelesaian yang pertama itu fx sama dengan gx. Jadi x kuadrat min 4 sama dengan 2 dikurang x. Oke, kita pindahkan 2 dan min x ke ruas sebelah kiri menjadi min 2 dan positif x. Oke, ini kita operasikan min 4 dan min 2 menjadi min 6.
Ini bisa kita faktorkan menjadi X min 2 dikali dengan X plus 3. Maka ini X min 2 bisa kita sama dengan 0. Jadi X min 2 sama dengan 0, X sama dengan 2. X plus 3 juga bisa kita sama dengan 0. Maka menjadi X plus 3 sama dengan 0, X sama dengan min 3. Nah, untuk Hx sama dengan 1. Hx sama dengan 1 tidak memiliki syarat ya. Sama seperti penyelesaian yang nomor 1. X min 5 sama dengan 1. Min 5 kita pindahkan ke ruas sebelah kanan menjadi positif 5. Jadi 1 ditambah 5 yaitu 6. X sama dengan 6. Oke, untuk penyelesaian yang ketiga. Hx sama dengan min 1, syarat min 1 pangkat fx sama dengan min 1 pangkat gx. Oke, pertama kita masukkan dulu Hx sama dengan min 1. X min 5 sama dengan min 1. Kita pindahkan min 5 ke ruas sebelah kanan menjadi positif 5. X sama dengan min 1 ditambah 5. Jadi X sama dengan 4. Nah, 4 ini kita masukkan ke dalam persamaan min 1 pangkat X kuadrat min 4 sama dengan min 1 pangkat 2 kurang X. Karena kita masukkan ini fx-nya dan ini gx-nya. Gitu. Masukkan nilai 4 ke dalam nilai X, kita substitusikan menjadi min 1 pangkat 4 kuadrat dikurang 4 sama dengan min 1 pangkat 2 dikurang 4. Nah, 4 kuadrat itu 16, dikurang 4 sama dengan 12, dan 2 dikurang 4 itu sama dengan negatif 2. Untuk min 1 pangkat 12, itu sama dengan 1, karena min 1 pangkat genap itu akan bernilai positif 1. Oke, dan negatif 1 dipangkatkan dengan negatif 2 itu akan menjadi 1 per min 1 pangkat 2. Ini sifat eksponen yang A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Gitu. Jadi ini 1 per min 1 pangkat 2. Min 1 pangkat 2 itu sama dengan 1, jadi 1 sama dengan 1 per 1. 1 per 1 yaitu sama dengan 1. Nah, jadi untuk X sama dengan 4 itu memenuhi syarat. Oke, untuk penyelesaian yang keempat, itu ada Hx sama dengan 0. Dengan syarat Fx dan Gx harus bernilai positif. Oke, kita uji. X min 5 sama dengan 0, berarti X sama dengan 5. Oke, kita masukkan 5 ini kita substitusikan nilai 5 ini ke persamaan fungsi fx dan fungsi gx. Untuk fungsi fx, x kuadrat min 4 sama dengan 5 kuadrat dikurang 4. Karena kita masukkan nilai 5 sebagai x di sini. Jadi 25 dikurang 4 sama dengan 21. Nah, untuk fx itu sama dengan positif. Oke. Kita uji satu lagi untuk Gx. Gx 2 dikurang X sama dengan 2 dikurang 5. Nah, Gx itu bernilai negatif. Maka X sama dengan 5 itu tidak memenuhi. Karena dengan syaratnya ini harus keduanya itu memenuhi. Keduanya itu harus bernilai positif. Oke, jadi himpunan penyelesaiannya itu ada 2, ada min 3, ada 6, dan ada 4. Oke. Ke bentuk yang nomor 6. Itu ada A dikali A pangkat fx pangkat 2 ditambah dengan B dikali dengan A pangkat fx ditambah C sama dengan 0. Oke. Jadi di bentuk ke-6 itu ada 4 tahap penyelesaian. Oke. Yang pertama itu misalkan terlebih dahulu A pangkat fx sama dengan y. Oke. Jika sudah Anda misalkan, itu akan mendapatkan persamaan a y kuadrat ditambah by ditambah c sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini bisa kita faktorkan. Faktorkan terlebih dahulu. Setelah difaktorkan, kalian akan mendapatkan nilai y. Nah, setelah itu kembalikan lagi ke permulaan. Ini. Kembalikan lagi ke bentuk A pangkat fx sama dengan y. Karena y itu akan ditemukan setelah difaktorkan. Oke, langsung saja ke contoh soal.
itu ada 2 pangkat 2x ditambah 1 ditambah dengan 2 pangkat x dikurang 3 sama dengan 0. Oke. Pertama kita lihat saja bentuk a pangkat fx-nya itu. Bentuk a pangkat fx bisa kita lihat dari sini ya. Nah, itu adalah 2 pangkat x. Oke, jadi ini bisa kita pecah terlebih dahulu menjadi 2 pangkat 2x dikali dengan 2. Kenapa dikali dengan 2? Karena sudah menjadi sifat eksponen, kalau dikali itu pangkatnya akan ditambah. Kalau basisnya sama, terus dikalikan, itu maka pangkatnya akan ditambah. Itu sifat eksponen yang a pangkat m dikali dengan a pangkat n itu sama dengan a pangkat m ditambah dengan n. Oke, langsung saja kita misalkan masuk ke tahap nomor 1. Misalkan a pangkat fx sama dengan y. A pangkat fx-nya di sini itu adalah 2 pangkat x sama dengan y. Nah, maka dari itu kita dapatkan yang 2 pangkat 2x itu menjadi y kuadrat dan 2 pangkat x itu menjadi y. Jadi 2 dikali dengan y kuadrat ditambah y dikurang 3 sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini kita bisa faktorkan. Nah, kita faktorkan menjadi 2y ditambah 3 dikali dengan y dikurang 1 sama dengan 0. Oke, sudah kita faktorkan. Maka kita akan mendapatkan nilai y. 2y ditambah 3 sama dengan 0. 2y sama dengan min 3. Y sama dengan min 3 per 2. Oke, untuk y min 1 sama dengan 0. Kita pindahkan min 1 ke ruas sebelah kanan menjadi positif 1. Y sama dengan 1. Nah, sudah difaktorkan dan kita juga sudah mendapatkan nilai y, kedua nilai y, maka kita kembalikan lagi ke permulaan. Kembalikan ke permulaan. Untuk y sama dengan min 3 per 2. Berarti 2 pangkat x itu kan sama dengan y. Nah, berarti 2 pangkat x itu sama dengan min 2 per 3. Nah, 2 pangkat x itu tidak akan bernilai negatif. 2 jika basisnya positif, dipangkatkan dengan berapapun itu tidak akan bernilai negatif. Maka untuk y sama dengan min 3 per 2 itu tidak memenuhi. Untuk y sama dengan 1, maka 2x pangkat 2 pangkat x sama dengan y. Y-nya sama dengan 1. Jadi 2 pangkat x sama dengan 1. Maka nilai x yang memenuhi itu sama dengan 0. Karena 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi x yang memenuhi itu adalah x sama dengan 0. Maka ini untuk y sama dengan 1 itu memenuhi. Jadi himpunan penyelesaian untuk soal ini itu adalah x sama dengan 0. Oke, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jika video ini bermanfaat, bisa share ke teman-teman kalian. Jika di dalam video terdapat kesalahan, bisa dicantumkan di kolom komentar, atau jika ada saran juga bisa dicantumkan di kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.